Kemudian yang ditanyakan oleh saudara kita, bagaimana kita bekerja dengan nyogok? Hukumnya nyogok adalah haram. Cuman ada haramnya, haram kuat, haram double, dan haram satu. Ada haram double, haram satu. Yang namanya nyogok yang benar-benar haram berat, haram satu, haram double, yaitu kita membayar sesuatu yang bukan hak saya. Jadi saya tidak berhak ke situ, tapi saya bayar untuk saya mendapatkan sesuatu tersebut. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, ini tidak boleh bekerja kecuali orang yang punya ijazah S1 misalnya. Berarti selagi tidak punya S1 tidak bisa bekerja. Akhirnya kita membayar, berarti kita mengambil bukan hak kita. Maka ini betul-betul yang namanya riswah, menyogok. Tapi ada yang menyogok tapi tidak dosa, yaitu mengambil haknya. Motor kita disandra sama seseorang atau apa, dia berkata kalau tidak membayar tidak boleh ngambil motor. Motor saya, sehingga saya bayar 200.000, lalu motor saya ambil. Saya tidak dosa waktu membayar, tapi dia dosa menerima. Saya tidak, karena motor sama urusan pekerjaan. Jika Anda adalah orang yang layak bekerja di tersebut, maka adalah punya hak untuk bisa bekerja di situ. Anda punya hak untuk bekerja. Cuman dari pihak sana itu mempersulit, kalau tidak bayar tidak boleh ada membayar. Maka Anda termasuk jenis membayar sesuatu yang hak Anda. Maka dari segi membayar, mengambil hak Anda tidak dosa. Bukan termasuk digolong sebagai riswah, menyogok yang haram. Cuman dia itu telah mengambil duit dari Anda haram. Anda telah menolong haram, maka Anda dosa karena menolong yang haram. Beres ya? Selesai. Baik. Kemudian setelah saya masuk, saya jadi. Nah ini makanya bedanya di sini. Kalau yang tidak berhak tadi sepanjang bekerja dia haram. Tapi kalau ini haram Anda di permulaan ini saja. Anda telah menolong, lah ini jadi PNS. Ini gara-gara yang calon PNS itu tamak, bayar semuanya, sehingga jadi PNS kalau nggak bayar nggak bisa kan. Coba semuanya sepakat, yuk kita calon PNS, sepakat tidak bayar, pasti ada yang diterima. Cuman karena sudah biasa membayar tuh seneng, pasti bayar nih. Ini gara-gara calon PNS-nya ini, pejabatnya tetap seneng. Kenapa? Pasti mau, Mbak. Coba calon PNS kan sepakat kita tidak bayar. Berlomba-lombanya adalah dengan sesungguhnya. Baik. Kalau saya sudah masuk dengan membayar tadi, bagaimana tobat saya? Kan tadi salah sudah, haram kan? Nggak bener. Tobatnya apa? Satu, jangan menjadi seperti dia. Sebab kalau sudah nengkreng nanti dapat posisi minta bayaran lagi kan? Ini jangan jadi seperti dia karena dia adalah dosa. Satu. Yang kedua, kerjalah maksimal karena kita harus sesuai dengan perjanjian. Kita harus bekerja dengan benar, tobat. Tobat yang kepada Allah. Yang lalu sudahlah kita istighfar, menyesal. Jangan ulangi lagi. Itu saja. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menghindari dari pemberian yang haram. Itu kadang memang harus hati-hati. Mungkin kita harus dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Misalnya pondok kita pokoknya tidak boleh nyumbang pondok, itu selalu kami suarakan. Bagi orang yang punya utang jatuh tempo, yang punya utang nggak usah bantu pondok, selalu saya suarakan begitu. Punya utang jatuh tempo, utang jatuh tempo itu seharusnya sekarang bayar utang, lah kok bantu ke pondok. Misalnya ada orang punya utang 10 juta kepada Anda, mestinya hari ini harus dibayar. Berarti Anda nunggu-nunggu kan? Tak tahu Anda dengar, ibu yang pinjam duit 10 juta nyumbang ke pondok Al-Bahjah 2 juta. Ngedumel enggak? Dumel, kurang ajar bener nih. Utang belum dibayari nyumbang. Memang dosa. Karena utangnya jatuh Yang kedua adalah tidak boleh duit zakat dimasukkan ke pondok Al-Bahjah. Baca tidak menerima zakat. Zakat bukan untuk pondok, zakat untuk orang fakir miskin. Itu kita suarakan di mana-mana.
Makanya setelah kita kasih rambu-rambu begini, ya kalau orang ngasih nggak pernah saya tanya punya utang nggak, tersinggung nanti. Cuman selalu saya ngomong kalau sudah ada, biasanya kalau sudah akad pagi itu banyak orang orang bantu datang dari sana sini yang libur nih. Pokoknya tidak nerima orang yang utangnya jatuh tempo atau dari duit zakat atau barang haram jangan dikirimkan ke sini. Bahkan doa kita selalu, ya Allah, jika ada orang datang membawa rezeki, ya Allah, itu rezeki yang halal ya. Kalau haram jangan sampai nyampe ke sini. Sudah dengar deh ya, ambil doa. Oh, dibatalin nanti. Ini harus ngomong. Jadi setiap hari kita ngomong, Dedek, pokoknya kalau mungkin ngomong ada orang tua, ada ini, pokoknya kalau nanti ada orang memberi dari duit haram, kita pinggirkan. Sayyidina Rasulullah SAW, duit zakat, kurma zakat. Kurma zakat untuk ahli bait Nabi adalah haram. Sayyidina Hasan masuk, maklalakan, dicongkel kena oleh Nabi seperti nyongkel nadis, dikeluarkan. Karena tidak boleh makan makanannya haram. Ini baik, jadi seperti itu. Zakat, duit haram tidak boleh bantu pondok. Nah, termasuk kalau tadi misalnya ada kerabat kita memberi, misalnya kita tahu duitnya haram semuanya. Kalau duitnya haram dan halal namanya syubhat. Rentenir tapi petani juga, nah kan? Berarti mungkin yang dikasihkan kepada kita adalah duit pertanian, bukan duit rent. Jadi kalau masih ada halal, ada haram, jangan mengatakan haram, nyinggung perasaan. Tapi kau pasti, alhamdulillah nak, semalam aku menang judi, ini buat kamu. Alhamdulillah lagi. Lah itu jelas haram mutlak, tidak bisa dibantah kalau yang demikian itu. Ya. Jadi jelas seperti itu. Kalau ada orang memberi, kalau masih ada halal haram hartanya, jangan dikatakan haram, itu namanya menyakitkan. Dan memang namanya subhat. Memang lebih bagus menghindari. Kalau kita kasih subhat, mungkin tidak kita masukkan kita di sana ada keropak masjid. Karena subhat bukan haram. Tidak bisa disifati haram, tidak bisa disifati halal. Tapi tidak dosa orang ambil subhat. Tidak dosa, cuman tidak mulia, gitu saja.